Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari, bisa dipanggil Cindy. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berkenan menjadi subjek praktikum saya hari ini. Sebelum ke yang selanjutnya, mari kita mengisi surat ketersediaan terlebih dahulu. Silakan saudara tuliskan nama lengkap saudara. Lalu pendidikan saudara saat ini dan semesternya berapa? Lalu nomor telepon saudara. Lalu alamat saudara. Alamat saat ini bisa, atau alamat di rumah. Terserah. Lalu silakan saudara tuliskan sekarang tanggal 11 Januari 2025. Lalu silakan saudara berikan nama dan tanda tangan. Terima kasih. Sebelumnya saya mau izin merekam saat sesi konseling ini. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia. Baik, bagaimana kabar saudara hari ini? Baik. Lalu hari ini adalah pertemuan yang saudara dan saya lakukan, yaitu sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya. Tujuan dari pertemuan hari ini yaitu untuk membantu saudara untuk mendalami apa yang saudara rasakan saat ini. Dan nantinya akan saya menanyakan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kehidupan saudara, dan saudara bisa menceritakan permasalahan apa yang saudara hadapi dan kemudian difokuskan pada proses membantu pencegahan dan pengembangan saudara, atau bisa disebut dengan konseling. Apakah saudara membawa handphone? Iya, saya membawa. Jika membawa, saya persilakan untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Sudah. Apakah saudara ingin pergi ke toilet? Tidak. Jika saudara ingin pergi ke toilet, saya perkenankan untuk ke kamar mandi selama 5 menit. Karena pada saat proses konseling berlangsung, saudara tidak diperkenankan untuk keluar masuk dalam ruangan. Apakah sebelumnya saudara pernah mengikuti sesi konseling yang sudah saya jelaskan? Iya, sudah. Sebelumnya, apakah saudara merasa ada sesuatu yang ingin saudara bicarakan sekarang? Sebenarnya sih ada ya. Bisa saudara ceritakan apa sih yang mau saudara ceritakan pada hari ini? Apa yang saudara rasakan? Ya, saya mau cerita kalau saya tuh orangnya kayak apa ya? Susah banget kalau ngomong gitu. Sebenarnya
ada maaf, udah ada di otak saya gitu, tapi kayak susah banget mau ngungkapin dengan kata-kata gitu. Apa sih yang saudara rasakan ketika tidak bisa melakukan hal yang ingin saudara lakukan? Ya pastinya ya apa ya, kesel banget ya, soalnya kan, udah ada di otak gitu, kayak tinggal ngeluarin dengan kata-kata gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak mulut saya tuh kayak susah banget buat ngomongnya gitu, kayak belibet gitu. Biasanya usaha apa yang sudah saudara lakukan untuk agar nggak belibet ngomongnya? Ya saya tuh biasanya saya tuh, ngomongnya tuh pelan-pelan dulu gitu ya. Terus ya saya terus tuh ngomongnya kayak hati-hati banget biar enggak belibet sama, biar nyambung gitu lah pokoknya. Ah, lalu terkait dalam hasil asesmen yang sebelumnya, kan itu terkait hubungan saudara dengan ayah saudara ya. Ini bagaimana sih hubungan saudara dengan ayah saudara selama ini, bisa diceritakan nggak? Akhir-akhir ini hubungannya kayak gimana? Ya untuk akhir-akhir ini ya hubungannya tuh ya sama aja, biasa aja seperti ya kemarin-kemarin gitu. Bisa diceritakan yang seperti kemarin-kemarin itu yang kayak gimana? Ya kalau kan kemarin sih saya bilang kalau, hubungan saya dengan ayah saya itu kan kayak ada jarak gitu ya, kayak kurang akrab gitu. Ya sampai sekarang tuh ya masih seperti itu. Apakah saudara ini merasa sulit untuk menyampaikan pendapat atau pilihan hidup saudara kepada ayah saudara? Iya sih, Kalau iya itu bisa diceritakan gimana sih? eee, susah menyampaikan apa, maaf Kak tadi gimana pertanyaannya? Eh, kan bagaimana hubungan saudara dengan ayah saudara selama ini? Bisa saudara ceritakan hubungannya dan seperti apa? Oh, mohon maaf. Apakah saudara merasa sulit untuk menyampaikan pendapat atau pilihan hidup saudara pada ayah saudara? Jika iya itu, apa sih yang membuat sulit? Ya sih, soalnya saya kan misal ya ini, mau, eee, cita-cita deh, cita-cita saya kan mau jadi banker kan. Nah itu, saya tuh kalau punya cita-cita atau punya keinginan tuh, nggak berani buat ungkapin ke ayah gitu. Soalnya ya takut responnya tuh nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Lalu, apakah ada pengalaman tertentu nih yang sangat saudara ingat ketika ayah saudara mempengaruhi keputusan saudara? Mmm, eee, untuk mempengaruhi sih kayaknya kurang tahu ya, Kak. Tapi pas, kayaknya sih, apa ya, dari ucapan ayah saya gitu, kayak ayah saya tuh apa ya, kayak selalu ngeraguin saya gitu, kayak, "Kamu tuh paling nggak bisa kalau kayak gini, kamu tuh ya nggak bakal bisa kayak gini," gitu ya. Apa sih usaha yang saudara lakukan untuk apa ya? Kan ketika ayah saudara bilang kayak nggak, kamu tuh nggak bisa kayak ini, kamu nggak bisa kayak itu. Apa sih usaha saudara untuk memperlihatkan kalau saudara itu mampu untuk melakukan hal itu? Usaha untuk memperlihatkan sih ini ya, apa, jujur saya tuh orangnya kayak baperan gitu kalau sama kata-kata gitu. Nah pas saya digituin sama ayah saya tuh ya saya tuh nggak ada daya ya, maksudnya nggak ada daya dan upaya gitu ya. Saya tuh cuma diem aja nerima kata-kata ayah saya gitu. Kayak nggak ada perlawanan gitu. Apakah ada pengalaman tertentu nih yang sangat saudara ingat ketika ayah saudara itu mempengaruhi keputusan saudara? Pengalaman tertentu yang bisa apa ya? Yang bisa mempengaruhi saudara karena kata-kata ayah saudara itu yang mana? Yang mempengaruhi sampai saat ini. Oh, contohnya aja dari ini ya, apa, ada lagi satu contoh dari pas saya mau praktikum, itu kan ada mata kuliah wawancara sama observasi. Itu saya cerita ke ibu saya kalau, maaf, Bu, aku mau praktikum wawancara nih, kayak aku tuh bakal mewawancarai orang tertentu gitulah. Terus saya tuh kayak merespon kayak, alah kalau Fanny tuh nggak bakal bisa gitu lah pokoknya. Ah, Dan respon saya pada saat itu ya cuma diem aja gitu, nerima omongan ayah saya daripada ngelawan terus, muncul permasalahan baru atau gimana gitu.
Eh, Bagaimana perasaan saudara ketika ayah saudara memberikan tekanan dalam keputusan hidup saudara? Yang saudara rasakan itu apa? Eh, yang kalau tekanan sih, iya sih kadang saya tuh ngerasa kalau ayah saya tuh kayak memberi tekanan sama contohnya kayak kamu tuh harus lulus 4 tahun buat kuliah gitu ya. Itu saya tuh nggak yakin gitu. Terus rasanya pas saya ditekan gitu ya kayak saya tuh stres, terus saya tuh kadang nangis gitu. Soalnya saya tuh bukan tipe orang yang bisa ditekan gitu. Bagaimana tekanan dari ayah saudara saat ini mempengaruhi perasaan, pikiran, dan aktivitas sehari-hari saudara? Untuk tekanan sih ya mungkin dari pikiran juga bisa, soalnya biasanya tuh kalau saya ditekan sama ayah saya tuh kayak saya tuh orangnya kan tipe orang yang suka pemikir gitu ya, jadi saya tuh kayak ya mikir omongan ayah saya gitu dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama gitu. Nah untuk tekanan dari fisik ya ada sih. Kayak nggak mood, maksudnya badan saya tuh kayak lemes gitu, nggak apa ya, nggak kalau bahasanya tuh nggak mood buat ngelakuin aktivitas gitu. Apakah tekanan ini mempengaruhi hubungan saudara dengan orang lain seperti teman atau keluarga? Jujur saya kalau ada gimana Kak, tadi Kak? Apakah tekanan yang diberikan oleh ayah saudara ini mempengaruhi hubungan saudara dengan orang lain itu seperti teman atau keluarga? Mungkin untuk mempengaruhi hubungan dari ayah, terus pas kita bersosialisasi dengan teman gitu ya. Iya. Nah itu ya nggak ada sih, soalnya saya tuh kayak kalau di urusan di rumah dengan masalah dengan ayah saya itu ya udah cukup di rumah aja. Nah terus kalau nggak saya bawa ke teman-teman gitu loh. Maksudnya kalau hubungan di rumah ya di rumah, hubungan dengan teman ya di teman gitu. Jadi tidak mempengaruhi Enggak, dari. iya tidak. Apakah saudara ini merasa tekanan ini membuat saudara sulit untuk mencapai tujuan atau mimpi saudara atau cita-cita saudara? Iya sih, soalnya saya kan kalau ditekan itu kayak kadang suka overthinking gitu, kayak kalau yang dibilang ayah saya itu benar apa enggak ya. Terus kalau saya tuh kadang juga batin itu gini kayak gini ya, yang diomongin ayah saya itu benar apa enggak ya gitu ya. Pokoknya saya tuh kayak ya kalau kalau diomongin ayah saya gitu-gitu, saya tuh kayak overthinking gitu buat bisa ngelakuin itu apa enggak gitu, bisa mencapai tujuan cita-cita saya itu apa enggak. Gitu-gitu itu bisa saudara jelaskan yang seperti apa? Ya gitu-gitu yang saya sebutkan tadi, seperti kayak ucapan yang apa ya, yang bikin ucapan ayah saya yang bikin saya kesel, terus kayak bikin ganjel di hati saya gitu. Eh, Apa sih yang biasanya saudara rasakan ketika menghadapi situasi yang menantang atau yang baru? Menghadapi situasi dan menantang yang baru ya, jujur saya tuh orangnya kayak gimana ya, nggak terlalu melibatkan emosi dalam, misal dalam apa, pekerjaan apa apa itu ya. Terus untuk ya apa bingung ya. Ya, untuk sebisanya. untuk apa ya, Pelan-pelan aja. jujur saya tuh kurang tertarik dengan hal-hal yang baru gitu. Ketika saudara kayak tiba-tiba menghadapi situasi yang menantang atau yang baru, apa yang saudara rasakan pada saat itu? Yang pastinya sih, pastinya saya tuh apa ya, grogi, terus kayak punya pikiran kalau duh bisa nggak ya gitu, sama apa lagi ya, ya sih itu cuma. Eh, Bisakah saudara menceritakan pengalaman terakhir di mana saudara itu merasa tidak percaya diri itu gimana? Eh, Pengalaman terakhir di mana saudara merasa tidak percaya diri? Untuk pengalaman terakhir pas saya tidak percaya diri itu
Pas apa ya? Jujur saya kurang ingat ya. Akhir-akhir ini aja. Oh, akhir-akhir ini ya, mungkin dari beberapa hari yang lalu ya pas ada praktikum wawancara itu pas di SMA, itu saya tuh kayak kan kita tuh mewawancarai 5 orang gitu ya. Mm-mm. Nah, saya tuh kan jujur orangnya tuh kayak ngomongnya tuh belibet gitu. Itu pas saya wawancara 5 orang itu kayak omongan saya tuh kayak kurang jelas gitu loh. Terus pas belibet ngomongnya cepat gitu. Itu yang bikin saya kurang percaya diri terus malu sama anak-anak di depan saya itu kayak saya takut tuh kalau mereka itu punya pikiran kayak, duh mas-mas ini tuh udah kuliah tapi kok ngomongnya kayak gini, terus gerak-geriknya kayak gini, terus kok kurang percaya diri, padahal kan udah mahasiswa, apalagi mahasiswa psikologi. Hmm. Bisa saudara cerita? Oh, sudah. Menurut saudara, apa sih yang menjadi penyebab utama saudara merasa tidak percaya diri? Yang pertama sih mungkin dari ini ya, dari ucapan ayah saya yang selalu kayak nggak percaya sama yang mau saya lakuin gitu loh. Terus sama kayak tekanan sosial dari mana? Dari teman gitu atau enggak dari lingkungan sekitar gitu kayak kurang support atau gimana gitu. Soalnya saya kan juga kayak ada pengalaman yang kurang mengenakan gitu pas ya sekolah gitu. Kalau tekanan dari sosial itu bisa saudara ceritakan lebih detail pengalaman sosial seperti apa yang mempengaruhi saat ini? Oh ini terakhir saya tuh inget banget pas SMP itu pas soalnya kan ya itu soalnya SMP itu kan masa yang paling saya nggak suka atau masih paling saya benci gitu ya itu dengan guru saya gitu itu saya kan disuruh maju terus kayak disuruh bagian LKS gitu ya nah itu pas bagian LKS itu saya tuh bingung baginya tuh gimana itu di situ tuh saya sama guru saya itu kayak di apa sih kamu ini kok nggak bisa padahal cuma bagian LKS tok gitu. Yang saudara rasakan saat itu ketika terjadi hal seperti itu apa? Ya perasaan saya tuh pada saat itu ya pastinya itu malu terus kayak saya tuh masih kayak kesel banget sampai sekarang sama orang itu terus ya saya tuh masih ingat orangnya siapa wajahnya kayak gimana dan masih kerja di situ. Apa sih hal yang saudara lakukan untuk mengurangi rasa kesel ke guru saudara pada saat itu? Untuk mengurangi rasa keselnya sih gimana ya saya tuh kayak ya ya, ya gimana ya. Hmm, untuk mengurangi rasa keselnya itu jujur saya itu biasa aja pas itu nggak ada Hmm. apa-apa gitu tapi kan kita kan saya sama guru saya itu pas SMP itu kan kayak jarang ketemu itu kan nah pas lah kalau pas jarang ketemu itu ya kayak itu biasa kayak itu saya itu biasa aja cuma pas kalau ketemu sama guru itu saya kayak kesel banget pas lihat mukanya gitu. Eh, dari kejadian masa lalu itu, apakah ada rasa kalau pengalaman masa lalu itu berkontribusi pada rasa tidak percaya saudara saat ini? Hmm, bisa jadi sih soalnya ya kan pengalaman yang enggak apa ya nggak dapat nggak bisa maksudnya ayah saya itu kan nggak apa ya nggak yakin kalau saya itu bisa ini terus dari pengalaman guru saya tadi sama ya gitulah ya. Mungkin itu kayak apa ya memberikan dampak negatif kepada diri saya apa itu terus bikin saya tuh nggak percaya diri ngomong suka belibet gitu. Eh, apa yang biasanya saudara pikirkan tentang kemampuan saudara ketika berada di lingkungan sosial atau akademik? Pikiran saya tentang Kemampuan saudara ketika saudara itu berada di lingkungan sosial dan akademik. kemampuan saya semisal ada di lingkup sosial seperti teman gitu ya itu saya tuh biasa aja sih terus kayak ya biasa aja ketemu orang baru ya biasa aja ngobrol-ngobrol biasa gitu
Terus pas di akademik gitu ya, jujur saya tuh orangnya lelet gitu ya, pikiran saya tuh terus ya, saya tuh tipe orang yang harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya baru saya paham gitu. Hmm, ketika saudara merasa kalau di lingkungan akademik itu saudara lelet itu, yang saudara rasakan pada saat itu ketika saudara lelet itu gimana? Ya jujur, maaf jujur, contohnya tuh kayak teman-teman saya tuh yang di kelas tuh kayak pinter debat gitu loh. Sedangkan saya tuh cuma jadi pendengar kayak audiens gitu ya. Saya tuh cuma apa, dengerin gitu aja loh, kayak sebenarnya tuh pengen buat ikut debat tapi kayak susah banget gitu loh. Seberapa penting sih pendapat orang lain yang mempengaruhi rasa percaya diri saudara? Bisa dengerin lagi kak? Seberapa penting pendapat orang lain dalam mempengaruhi rasa percaya diri saudara? Hmm, seberapa penting pendapat orang lain terhadap saya ya? Rasa percaya diri saudara. Jujur saya tuh orangnya ini ya apa, gimana ya, kayak suka masukin omongan orang ke hati saya gitu loh. Itu terus kayak Saudara lebih ke overthinking setiap ya misal omongan orang lain. misal kayak outfit saya tuh sekarang nih, misal saya pakai baju batik warna ungu sama pakai celana warna abu-abu, itu saya tuh kayak takut diomongin gitu loh, kayak duh anak ini bajunya ungu nggak matching sama apa, celana yang warna abu-abu gitu, soalnya ya gitu. Apakah ada hal lain yang ingin saudara ceritakan terkait akademik, permasalahan akademik, permasalahan dari teman? Bisa saudara ceritakan apakah ada permasalahan? Kalau untuk permasalahan dari teman sih nggak ada ya, palingan cuma dari akademik. Soalnya kan dari SD, SMP, SMA itu saya selalu juara ya, tapi nggak tahu kenapa pas masuk kuliah ini saya tuh apa ya, kayak turun banget gitu lah akademik saya gitu. Apa karena jurusannya terlalu susah kah, atau emang ada penurunan apa, kognitif, penurunan Kemampuan kognitif. kemampuan kognitif dari saya gitu. Yang saudara rasakan ketika saudara di SD SMP itu saudara mendapat juara, kalau di sini belum, itu apa sih yang saudara rasakan pada saat ini? Ya, yang saya rasakan tuh kayak heran ya, kok bisa sih, padahal aku kan dulu SD SMP SMA tuh kayak juara gitu, terus pas kuliah tuh kok turun banget gitu akademik saya. Apa sih yang mempengaruhi saya gitu, apakah dari ucapan ayah saya kah, atau dari ya pengalaman sekolah saya yang kurang mengenakan atau gimana gitu, saya kurang tahu. Hal apa saja sih yang saudara lakukan untuk meningkatkan kemampuan akademik saudara pada saat ini? Yang pastinya sih saya, ini kan tahun baru ya, itu saya tuh mau produktif buat kayak kalau ada waktu luang tuh saya mau baca jurnal-jurnal gitu, terus kayak belajar minimal berapa ya, 1 jam gitu. Tapi gimana ya, itu kayak susah banget buat produktif gitu. Eh, Kendala paling besar dalam perkuliahan saat ini tuh apa? Untuk kendala yang susah di masa perkuliahan ya itu di akademik itu. Eh, Apakah ada hal lain yang ingin saudara ceritakan lagi terkait apa yang saudara rasakan saat ini? Apakah ada permasalahan lain? Sepertinya sih cukup itu ya, tidak ada lagi. Apa ya, sebentar ya saya ingat. Sepertinya sudah tidak ada. Eh, Baik, jadi saudara ini mengalami permasalahan seperti terkait saudara itu susah untuk ngomong secara apa ya?
kayak nggak belibet gitu. Terus terkait hubungan saudara dengan ayah saudara yang kurang dekat, terkait tekanan saudara yang saudara hadapi pada saat orang tua saudara memberi tekanan, lalu pengalaman yang tidak mengenakan dari ayah saudara, lalu dari masa-masa saudara sekolah dulu, dan permasalahan akademik yang saudara ini untuk kemampuan kognitifnya ini masih belum mampu mengejar atau belum bisa mengejar untuk teman-temannya yang lain. Baik, dari apa yang sudah saudara sampaikan, yang barusan saya sudah jelaskan, hal apa saja sih yang sudah saudara lakukan untuk memecahkan permasalahan yang saudara alami, yang terkait ngomong belibet itu gimana sih yang sudah saudara lakukan untuk bisa mengurangi ngomongnya? Untuk mengurangi untuk untuk mengurangi ngomong yang belibet itu saya pikir-pikir dulu kata-katanya yang secara matang baru saya ucapin gitu. Terus ya saya tuh menggunakan kayak bahasa yang ya menggunakan bahasa yang jelas, terus kayak menggunakan jari-jari atau tangan berbicara biar terlihat lebih lebih apa ya, citra tubuhnya tuh kelihatan. Lalu terkait hubungan ayah saudara yang kurang mengenakan ini, hal apa saja sih yang sudah saudara lakukan untuk mengurangi apa ya, agar hubungan saudara dengan ayah saudara tetap terjalin dengan baik? Yang pastinya sih ini ya apa, ya saya tuh ngobrol-ngobrol apa basa-basi biasa gitu seperti itu. Terus kayak nggak cerita sih, kayak iya seperti itu. Lalu untuk pengalaman yang tidak mengenakan dari masa sekolah itu untuk mengurangi rasa yang saudara rasakan saat ini itu apa? Yang maksudnya sih saya nggak mau ini ya, nggak mau ketemu lagi dengan teman saya di SMP. Ya pastinya di SMP gitu ya. Ya sih di SMP. Terus kalau di SD sih ya enak ya, ini ya apa, ya biasa aja sih. Di SMA ya enak, cuma yang nggak enak tuh di SMP saya nggak mau ketemu lagi sama teman-teman saya di masa SMP itu, teman-teman yang suka membuli saya. Masih yang saudara rasakan ketika saudara itu dibully saat itu? Ya peran saya tuh ya nangis gitu, ya sedih gitu, serasa pengen pindah dari SMP gitu dah, gitulah. Apakah itu juga mempengaruhi untuk saudara saat ini? Bisa jadi sih mempengaruhi kepercayaan diri saya ya, ya bisa jadi itu. Soalnya kan dari pengalaman buruk sama teman, terus sekolah, guru. Tapi kalau guru ini cuma satu ya, yang bikin saya jengkel, terus ya ayah gitu. Itu mungkin yang bikin saya kurang percaya diri gitu ya. Lalu untuk pengalaman akademik ini, apa sih yang sudah saudara lakukan untuk mengurangi rasa kayak saudara ini ya Turun gitu. ya untuk meningkatkan kemampuan kognitif saudara agar bisa atau mampu kayak sama dengan yang lainnya? Sebenarnya sih saya bisa dibilang kayak nggak turun-turun amat ya, maksudnya ya masih ada lah yang ada di berat saya gitu. Terus ya kemampuan apa, hal yang apa, Yang saudara lakukan? hal yang saya lakukan itu ya saya tuh belajar sama teman saya gitu, belajar bareng gitu, nugas bareng gitu. Terus ya kayak ngobrol-ngobrol lah tentang tugas yang tadi diulang sama dosen gitu. Apakah itu sudah efektif ketika saudara lakukan? Belum ya, jujur saya tuh kalau belajar kayak diskusi atau apa itu ya, saya tuh lebih suka sama teman sebaya gitu, soalnya lebih nyantaunya gitu daripada contohnya seperti dosen itu menjelaskan tuh saya tuh kayak kurang gimana ya, kurang paham gitu loh. Tapi kalau saya kayak
dengan contohnya misal sama Kak Cindy sama teman sebaya saya tuh ya nyantol-nyantol aja sih gitu. Mungkin terkait karena bahasa juga nggak sih? Ya mungkin ya terkait dengan bahasa, terus ya kan ada perbedaan di antara. Iya, perlu dipermudah kayak untuk Iya, dipahami. mungkin bahasanya tuh lebih bisa dipermudah biar saya tuh lebih jelas gitu. Hmm. Eh, Maka sudah solusinya yang sudah saudara lakukan pada saat ini. Sudah. Baik, sehingga untuk proses selanjutnya mungkin ada beberapa saran yang akan saya berikan untuk saudara ke depannya, namun saudara juga bisa untuk tidak melakukannya jika saudara merasa solusi yang saya berikan ini kurang efektif untuk saudara. Ini bisa menggunakan yaitu teknik mindfulness eksistensial, di mana teknik ini dapat membantu saudara untuk hadir sepenuhnya dalam momen saat ini tanpa penilaian negatif terhadap diri sendiri dan situasinya. Ini terkait hubungan saudara dengan saudara, dengan pengalaman masa lalu saudara yang mempengaruhi rasa tidak percaya saudara. Lalu tujuannya itu untuk mengurangi rasa takut dan tekanan emosional akibat pengaruh ayah, sambil meningkatkan kesadaran diri dan penerimaan diri. Jadi saudara itu tidak perlu memikirkan omongan orang lain, saudara hanya bisa meningkatkan kemampuan saudara dengan beberapa hal gitu. Nggak usah dipikirkan omongan orang. Baiklah. Dan contohnya saudara bisa melakukan latihan sadar, refleksi emosi yang tujuannya untuk meredakan ketegangan emosional dan menciptakan kesadaran akan kondisi fisik dan mental saudara saat ini. Dan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental saudara untuk tetap melanjutkan perkuliahan dan untuk agar cepat lulus. Dengan pendekatan mindfulness esensial ini, saudara dapat belajar untuk hadir dalam momen, memahami diri saudara, dan membangun kepercayaan diri saudara secara perlahan sambil mengelola tekanan dari ayah saudara maupun dari lingkungan saudara. Baiklah, mungkin sebelum sesi ini berakhir, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana sih perasaan saudara setelah sesi konseling ini? Ya yang pastinya sih cukup lega ya. Terus ya beban pikiran saya cukup berkurang gitu. Apa sih insight yang saudara dapatkan dari hasil konseling barusan? Pemahaman saudara dari konseling barusan itu apa yang sudah saudara dapatkan dan akan saudara lakukan untuk kedepannya? Ya insight dari saya itu ya yang pertama ya di saran Kak Cindy itu ada beberapa yang bukan ada saran beberapa yang nggak harus sih, tapi kayak gimana ya, perlu dicontoh gitu. Terus ya seperti itu ya. Baik, berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, permasalahan utama yang saudara alami yaitu terkait saudara itu kurang percaya diri karena saudara itu untuk ngomongnya itu sudah ada di pikiran, namun ketika saudara mengucapkan itu ada kesusahan tersendiri. Kadang apa yang sudah dipikirkan ketika mau diomongkan tuh hilang gitu kan. Lalu untuk terkait hubungan saudara yang kurang dekat dengan ayah saudara, dengan pengalaman yang tidak mengenakan dari ayah maupun dari pengalaman masa lalu dari sekolah, dari teman-teman saudara, dan permasalahan akademik. Sesi konseling ini saya harapkan cukup sampai di sini saja, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah berkenan menjadi subjek praktikum saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.